Selamat pagi jemaat sekalian. Ya, tadi malam saya sampai ya. Capek nggak? Capek ya. Betul ya. Bawa mobil ya berjam-jam. Kami pergi ke daerah Nangamau itu dari Pontianak sampai ke Sintang 8 jam, dari Sintang ke sana 2 jam, jadi 10 jam gitu ya. 10 jam. Waktu mau balik ke Pontianak itu yang agak menegangkan karena di daerah Semuntai itu ternyata ada kecelakaan. Ya. Ada kontainer yang patah as melintang. Ya. Jadi gimana ini ya toh? Itu mobil yang macet sudah berkilo-kilometer. Yang repot itu ya mau ke toilet sama makan. Laki-laki tidak begitu persoalan, di bawah pohon jadi gitu kan. Waktu si Mo bilang dia mau ke toilet, si bilang gimana ini, kamu ini gimana ini. Akhirnya apa, dilihat ada pohon sawit cukup jauh gitu kan. Ya pergi juga ke sana gitu. Ya begitulah ya Tom. Tapi sambil bersyukur saya memikirkan untuk menghibur kita ya Tom. Bayangkan misioneri ya zaman dulu ya, mereka melayani. Saya masih naik mobil ini ya, masih naik mobil. Mereka naik kuda. Beda jauh nggak naik kuda jalan sehari dengan naik mobil? Jauh bedanya lo ya, jauh sekali ya. Dan renungan yang kemarin itu kan yang ada pelayan Tuhan umur 92 dia masih melayani Tuhan. Dan meninggalnya saat jatuh dari kuda. 92 tahun jatuh dari kuda mati, nggak heran lah gitu ya. Nggak jatuh dari kuda saja sudah gampang mati, betul nggak? Ya begitulah. Nah jemaat yang saya kasih dalam Tuhan ya, saya capek jadi hilang ya ketika bapaknya Monica ya Pak Uhingson datang dari Kalimantan Tengah. Ya, 2 hari 1 malam. Ya, 2 hari 1 malam untuk ikut blok kelas. Ya, saya bilang bagus ya. Ada kerinduan yang amat sangat gitu. Nah, ini luar biasa sekali ya. Ya, banyak jiwa bisa kita menangkan, selamatkan. Ada sepasang suami istri. Ya. Istrinya hamil 9 bulan. Naik motor ya, dari daerah Ketapang ya, dalam sana lagi kurang lebih 10 jam ya. Ya, dengan keadaan hamil 9 bulan ya. Wow ya. Dan jalannya sebagian bukan aspal ya. Wah saya pikir ini luar biasa ya. Masih ada orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang sungguh berjuang gitu. Hari ini saya mau mengajak jemaat sekalian untuk memikirkan satu tema yang saya beri adalah apa? Berlomba mengasihi Tuhan. Ya. Anak-anak Tuhan itu perlu berlomba mengasihi Tuhan. Nah, coba kita baca di Injil Yohanes pasal yang ke-21. Injil Yohanes pasal yang ke-21. Injil Yohanes pasal yang ke-21 kita baca dari ayat 15 sampai 17. Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai 17. Ya, Anda perhatikan saya membacanya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan,
engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saya ingin mengajak membaca lagi satu ayat ya, di dalam surat Ibrani. Surat Ibrani ya, di situ ya. Surat Ibrani pasal yang ke-12. Coba kita baca surat Ibrani pasal yang ke-12. Ayat 1 dan 2. Surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Jadi kayak di stadion gitu ya, banyak gitu. Ya. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah baca 2 bagian firman-Mu Tuhan. Kami tahu itu dicatatkan adalah untuk kami, generasi-generasi yang sangat jauh dari saat di mana Engkau hadir di muka bumi Tuhan. Karena jikalau itu dicatat, diingat secara lisan, disampaikan secara lisan dan tidak dicatat, maka kami tidak mendapatkan apa yang benar, yang akurat. Tetapi puji syukur Engkau menginspirasikan, dicatatkan, sehingga kami bisa membacanya, dan apa yang menjadi pelajaran bagi murid-murid-Mu di abad 1, itu menjadi pelajaran juga bagi kami saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kiranya kami bisa sama-sama mengasihi Engkau, bisa sama-sama dalam satu perlombaan, walaupun perbedaan waktu yang begitu jauh. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mengasihi Tuhan. Kalau kita cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu kasih? Apa itu cinta? Katanya itu adalah satu perasaan yang sangat kuat ya, untuk menginginkan sesuatu, ya, mengharapkan sesuatu, menginginkan sesuatu dengan satu keinginan yang sangat kuat dari dalam orang itu. Kalau bahasa Inggris, ya Webster Dictionary bilang, it's a strong affection, ya, satu dorongan yang kuat dalam diri seseorang terhadap sesuatu yang positif, begitu. Itulah kasih, itulah cinta. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tadi membaca 2 bagian Alkitab. Yang pertama tadi kita baca tentang Petrus. Ini peristiwa itu dicatat, peristiwa sesudah Tuhan Yesus bangkit ini. Sesudah Tuhan Yesus bangkit, ya kumpul sama muridnya. Ada banyak hal indah yang tercatat yang bisa kita simak. Ternyata Tuhan Yesus dengan tubuh kebangkitannya bisa sarapan. Dan katanya sesudah sarapan, dia ngomong sama mereka karena dia sudah akan kembali ke sorga. Dan dia akan tinggalkan tugas besar kepada murid-muridnya. Tugas besar apa? Tugas yang sebenarnya sangat besar, yaitu tugas supaya mereka pergi memberitakan Injil ya kepada segala makhluk. Bayangkan. Dan
Sebenarnya perintah Tuhan itu, amanat agung itu ada 4. Ya. Banyak orang pikir cuma 1. Yang di dalam Injil Matius pasal 28. Oke, ya. Itu, ya. Tapi sebenarnya itu ada 4. Ya. Ada dicatat 4 kali. Yang di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Jadilah saksi bagiku di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu. Yang kedua, di dalam Markus pasal 16 ayat 15, pergi beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Yang percaya ya dibaptis akan diselamat, yang tidak percaya akan dihukum. Dan yang ketiga, yang Matius pasal 28 itu, yaitu ya pergilah jadikanlah sekalian bangsa muridku, ya, dan baptiskanlah mereka dan ajarkanlah mereka. Dan yang keempat yang kita baca ini. Ya kalau ada orang bertobat, ada orang percaya, ada orang jadi murid, diapain? Digembalakan. Gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Jadi sebelum Tuhan Yesus kembali ke sorga, dia memberikan 4 perintah, sangat rinci. Ya. Sangat detail sebenarnya. Ya. Jadi saksi sampai ke ujung bumi. Ini adalah target lokasi. Target lokasi. Ya. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini targetnya apa? Individu. Bahkan dibesarkan, dihiperbolkan. Segala makhluk loh. Kita pikir, emangnya saya perlu nginjelin anjing? Ya enggak? Nah, tikus segala macam. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itu sampai ditekankan over. Kenapa atau enggak? Jangan ada yang lolos. Ya. Kalau bisa tidak ada yang lolos. Semua harus dengar Injil. Enggak ada yang lolos. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Targetnya hebat sekali. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga, jadikan sekalian bangsa, semua bangsa muridku. Wow, semua bangsa jadi murid. Ya. Kemudian yang keempat, gembalakanlah dombaku. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Karena ada pekerjaan, karena ada tugas, maka itu perlu dilakukan, dilaksanakan. Dan di dalam melaksanakan tugas, orangnya macam-macam, betul nggak? Ya semua jadi murid, orangnya macam-macam. Ada yang serius, ada yang tidak serius, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itulah, maka Tuhan Yesus sebelum dia kasih tugas kepada Petrus itu, dia tanya, ya Simon, anak Yohanes, anak Yunus. Di tempat lain disebut anak Yunus, ya John, ya. Jadi ada yang salah jadi Yunus. Oke, ya. Dia bilang, apakah engkau mengasihi aku? Ini yang perlu diperhatikan tuh yang pertama itu ayat 15. Ada kata apa? Yang duanya tidak. Lebih dari mereka semua ini. Dia ngomong sama 11 orang muridnya. Ya, Yudas sudah nggak ada. Dia bilang, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Saya cek ulang dan ulang. Apa benar ada di bahasa aslinya Yunani? Ada. Ya. Apakah engkau, kata pleion, itu kan lebih. Ya. Kau makan lebih dari dia, lebih banyak. Ya. Kau pergi lebih jauh. Ya. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka? Oh, sebuah perbandingan, ya, sebuah perbandingan sepanjang zaman. Ya. Dan Paulus menuliskannya di dalam Ibrani pasal 12 katanya. Sebenarnya kita itu ditaruh, katanya kayak sebuah stadion, ya, dan penonton kita itu seperti awan banyaknya penonton kita. Dan kita seperti masuk ke dalam sebuah gelanggang pertandingan lari.
Semua mata ditujukan kepada lihat kita. Dan ya, orang bersorak-sorai. Semua kita. Mau atau tidak mau? Nggak bisa keluar lagi. Ya. Nggak bisa pulang. Kita sudah masuk dalam garis lomba itu. Kita harus jalan. Kalau tidak salah tahun 68. Ya. Olimpiade itu di Meksiko. Itu ada satu orang dari negara Afrika, saya lupa lagi negara apa. Lari maraton, kalau misalnya berapa puluh kilometer, baru lari belum separuh. Dia kena teman sebelahnya yang nggak tahu bagaimana, dia jatuh. Jatuh sehingga apa? Kakinya kayak keplecek begitu ya, keseleo. Tapi dia jalan, dia lari terus dengan segala susah payah. Ternyata karena tidak ada dibatasin waktu, panitia nggak bisa hentikan dia. Nggak bisa hentikan. Dari pagi larinya. Sampai siang ya semua orang udah nyampe, tinggal dia sendiri. Tapi dia nggak mau berhenti. Panitia nggak bisa. Terpaksa mereka tunggu. Dia lari sampai sore, dia tetap lari. Sampai sore, sampai malam. Dia baru masuk. Menuju ke garis finish. Semua orang tadinya udah lewat lalu. Tahu nggak apa? Setelah dia masuk garis finish, sudah malam, mau tengah malam. Ya jelas wartawan semuanya datang sama dia. Lah kenapa kamu maksa? Udah jelas kalah lu nomor paling bontot. Semua orang. Lah kenapa? Tahu nggak dia bilang apa? Saya dikirim oleh negara saya. Ya, dan mereka menaruh harapan yang sangat besar sama saya. Mereka nonton. Dan mereka berharap saya sampai ke garis finish. Dan saya tadi kecelakaan, bukan yang saya mau. Oleh sebab itu saya akan terus sampai selesai. Mereka tahu, saya sudah pikul tanggung jawab saya. Saya sudah berusaha lari sebaik-baiknya dan terjadi kecelakaan dan sekarang saya masuk finish. Wow, luar biasa. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita semua masuk dalam pertandingan. Kita semua. Ya. Ketika kita dilahirkan kembali, ketika kita lahir baru, ya, kita itu masuk dalam gelanggang pertandingan iman, ya, gelanggang pertandingan iman. Wow, ya. Orang model Petrus itu orang yang nggak mau kalah, nekat, betul nggak? Dia nekat itu. Ya. Saya sangat senang dengan watak karakter Petrus itu, nekat, dia benar-benar nekat, ya, no? Dan dia nggak mau kalah, dia nggak mau nomor 2, dia mau nomor 1. Ingat nggak waktu Tuhan Yesus bilang apa? Sudah dinubuatkan, ya. Nanti saya akan ditangkap, kalian semuanya akan lari kocar-kacir, nggak ada yang ngaku saya. Petrus bilang apa sebenarnya? Nggak. Mereka semuanya bisa lari, saya tidak. Dia nomor 1 punya orang gitu. Luar biasa. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Malam ini ayam tidak berkokok. Sebelum kau menyangkal aku 3 kali. Makanya ketika dia menyangkal ketiga kali, ayamnya kuku. Tuhan Yesus menang dari jauh. Nah tuh kan, aku sudah bilang kamu ya. Katanya Alkitab mencatat, Petrus pergi keluar menangis meraung-raung. Ya. Karena dia tuh orang mau memberikan the best. Ya. Dia ingin dapat berkatnya, dia ingin mengasihi Tuhan sedemikian rupa. Ya, bayangkan waktu gurunya cuci kaki mereka semua, cuman Petrus yang ada perasaan, yang lain diam aja dicuci. Petrus pikir ini ngawur ini, masa guru cuci kaki kita? Sehingga dia bilang apa? Enggak, pokoknya jangan cuci kaki saya. Tahu apa? Kemudian Tuhan Yesus mulai ngomong ini, yang saya tidak cuci kakinya, nanti tidak ada bagian dalam saya. Nah kacau nih kalau gini. Dia mulai pikir kacau nih kalau gini. Akhirnya Petrus ngomong apa? Ya udah kalau gitu cucilah sama kepala sekalian. Nah dia mau lebih lagi. Orang lain cuci kaki, dia mau apa nih? Sama kepalanya gitu. Makanya akhirnya Tuhan Yesus bilang apa? Yang sudah mandi nggak usah sama kepala, cukup kaki saja. Gitu. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Petrus ini ya. Nah sekarang Tuhan Yesus mau kembali ke surga. Mau meninggalkan pekerjaan. Anda tahu pekerjaan yang paling sulit itu apa tahu nggak? Di dalam semua pelayanan. Jadi gembala. Ya. Khotbah KKR gampang. Setengah jam, sejam paling gampang. Selesai.
Jadi misioner, ya susah secara fisik dan lain sebagainya. Anda tahu nggak? Jadi gembala itu apa? Di sini nih, sakitnya tuh di sini. Ya, susahnya tuh di sini. Kenapa? Oh, ya tahu. Segala-galanya. Kalau jemaat nggak tambah-tambah, ya tahu, nggak bisa tidur. Ya, gimana ini ya nggak? Masa nggak tambah-tambah terus? Pusing kepala gitu ya. Dan dong apa? Kalau khotbah penginjil sana, minggu ini khotbah begini, nah minggu depan khotbah tempat lain, sama nggak jadi masalah, betul nggak? Sama. Tapi di sini apa? Khotbah minggu lalu sama minggu ini sama. Kayak nggak ada khotbah lain aja. Waduh, repot juga, betul nggak ya? Khotbah apa atau nggak? Khotbah sehari-harian, jangan doktrin. Nah tuh kan ngomongin saya. Kan tahu, dia tahu itu urusan saya itu ya, dia tahu dia omongin saya, padahal kita tidak ada tujuan macam begitu, betul nggak? Macam-macam, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Maka itu, tahu nggak? Sebelum Tuhan Yesus serahkan tugas yang begitu berat ini kepada Petrus, ya, Tuhan minta apa? Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semua ini? Lebih dari mereka. Tuhan mencari orang yang paling mengasihinya waktu itu. Dari semua rasul yang paling mengasihinya. Sebenarnya ini sangat menarik. Tuhan Yesus ngomongnya tuh, Simon, anak Yohanes, apakah engkau lebih mengasihi, pakai kata agape. Itu kasih yang tertinggi. Kasih yang the best tanpa syarat. Tapi Petrus nggak berani. Petrus bilang, aku pileo engkau. Oh, jadi Tuhan Yesus bilang, jadi engkau pileo dengan aku. Engkau tidak agape. Ya, semuanya itu. Wow. Tapi oke lah. Gembalakanlah domba-dombaku. Nah jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita ke Ibrani pasal 12. Rasul Paulus yang menulis itu berkata, kita ini lomba mengasihi Tuhan. Lomba mengasihi Tuhan. Loh kenapa perlu lomba mengasihi Tuhan, saudara? Kenapa kita mengasihi Tuhan? Sekarang pertanyaannya, kenapa dulu perlu mengasihi Tuhan? Kenapa engkau bisa mengasihi seseorang? Oh, saya mengasihi dia karena dia cantik. Ya, jatuh cinta. Jatuh cinta berjuta rasanya. Ampun, jatuh cinta. Kenapa kau jatuh cinta? Karena dia baik, ya. Karena dia ganteng, karena dia, ya tahu. Saya tidak pernah lupa. Mrs. Bell yang orang tanya dia, kenapa kau jatuh cinta sama Rod Bell yang waktu itu masih penjahat, belum bertobat? Ya, kenapa? Ya. Dr. Rod Bell bilang, kami tiga orang teman dalam satu kota. Satu teman saya ya loh, masuk penjara, satu mati ya, dan satu jadi hamba Tuhan, saya. Dan Mrs. Bell tanya, kenapa kamu jatuh cinta sama? His smile can win the world. Senyumnya bisa memenangkan dunia. Luar biasa. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, kenapa kau cinta? Nah lalu sekarang kita tanya, kenapa kau cinta Yesus? Kenapa cinta Yesus? Ya, kenapa cinta Yesus? Siapa sih dia? Siapa sih? Ya. Oh saudara, saya kasih dalam Tuhan. Orang Kristen yang tidak lahir baru tidak bisa cinta Tuhan. Tidak bisa cinta Tuhan. Hanya orang Kristen yang sungguh-sungguh lahir baru yang bisa cinta Tuhan. Dan bagaimana orang bisa lahir baru tanpa khotbah yang keras, tanpa menunjukkan bahwa Anda semua walaupun setitik dosa itu menuju ke neraka. Dan neraka itu berapa dahsyat, tahu nggak? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang kaya bilang kepada Abraham, Bapak Abraham, tolonglah Lazarus itu, tangannya dicelupkan ke air dan diteteskan ke sini. Mudah-mudahan masih ada sisa setetes.
Tuhan Yesus sampai berkata, jikalau satu matamu menyesatkan kamu, cungkillah dan buanglah. Lebih baik bagi kamu untuk masuk surga dengan satu mata daripada turun ke neraka 2 biji mata. Jadi berapa hebat itu di neraka? Berapa hebat? Mau tahu berapa hebat? Silakan aja ambil paku dibakar di kompor. Habis itu sentuhkan aja. Cobalah. Kecuali kamu sakit kusta, baru nggak berasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, kalau seseorang menyadari dirinya orang berdosa dan pasti masuk neraka, pasti, bukan mudah-mudahan, bukan kemungkinan, tapi pasti masuk surga. Ya, dan tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain untuk bisa diselamatkan kecuali ada yang tidak berdosa, ada yang tidak berdosa dan rela dikorbankan. Rela dikorbankan. Ya. Tadi di sekolah minggu saya bilang, ya, saya tidak tahu benar atau salah, saya hanya baca sebuah artikel. Pada waktu Siddhartha Gautama, sang Budanya mereka itu berkunjung ke Thailand. Ya, berkunjung ke Thailand. Di Thailand dia disambut oleh banyak biksu. Itu 5 abad sebelum Masehi. Disambut banyak biksu. Biksu-biksu ini semuanya sudah menahan diri sedemikian rupa, ya sudah menyiksa diri, dibotakin semuanya itu. Tapi mereka masih belum bisa mengosongkan hatinya dan semuanya sampai mencapai tingkat moksa. Lalu nih big bossnya datang, mereka semuanya akhirnya bertanya, apakah engkau sudah mencapai itu? Mencapai apa? Mencapai tingkat yang tertinggi itu. Sampai tidak ada dosa, kosong. Ini sekali lagi saya tidak tahu ini benar atau salah. Ini si sang Buddha itu menjawab mereka bilang, "Lah, saya juga belum bisa capai itu. Saya juga belum mencapai." Lalu semuanya bilang, "Hah? Kalau begitu, siapa yang bisa mencapai?" Dia bilang apa? Nanti akan datang satu orang. Dialah yang bisa mencapai itu. Siapa? Satu-satunya manusia yang tidak berdosa hanyalah siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Kalau orang berdosa, korban untuk orang berdosa, nggak laku, nggak bisa. Tapi dia tidak berdosa. Dia dikorbankan, dipakukan di atas kayu salib, dihukumkan untuk menanggung dosa seisi dunia. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita yang berdosa, kita yang tadinya berdosa, masih berdosa. Coba kita baca di Roma pasal 5. Roma pasal 5 ya. Di ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-8 Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Tahu apa di situ diomongkan? Roma pasal 5 ayat yang ke-8 bilangnya, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita cantik sekali, ketika kita happy, ketika kita sangat menarik. Bukan. Ketika kita masih berdosa. Ketika kita tidak ada nilainya, tidak ada harganya, tidak ada sedikit pun yang menarik. Apa sih yang menarik dari Suhento? Kenapa Tuhan masih selamatkan saya? Apa yang baik dari saya? Nggak ada. Tidak ada. Kenapa Yesus mau mati untuk saya? Ya, oh, nggak ada orang yang bisa sombong di hadapan Tuhan. Tahu nggak? Saya disayang Tuhan itu karena saya memang baik orangnya. Ngawur kamu. Enggak ada. Ya, tidak ada. Ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah mengasihi kita. Dan Dia rela dihukumkan menggantikan kita. Dan ketika firman yang benar ini disampaikan, dikhotbahkan, diharapkan ada orang yang tak. Iya ya, makanya jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau orang yang tidak menyadari dirinya berdosa dan akan pergi ke neraka, dia tidak perlu datang kepada Tuhan Yesus. Tidak perlu.
Dia tidak memerlukan juru selamat. Dia tidak perlu. Ya silakan aja masuk surga pakai jalan sendiri. Ya, silakan aja. Tidak ada keperluan. Tetapi karena kita tahu, Alkitab kasih tahu, kita ini bakalan habis ini. Ya, kita ini turun ke neraka. Dan karena kasih karunia Allah dia menyelamatkan. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita tidak membayangkan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Yang oleh Rasul Paulus. Ya, dia waktu itu ada. Dia bilang tidak ada penderitaan penganiayaan melebihi itu. Ya, saya kan sudah sering ngomong. Penjahat yang lain dijatuhin hukuman mati ya disalib. Tapi Tuhan Yesus itu kena gandanya. Kenapa kena gandanya? Pilatus itu tadinya berpikir, ini udah orang Yahudi bawa Yesus ke sini. Ini mereka ngiri. Nah, mereka ngiri. Ya udah, dihukum cambuk 40 kali. Kira-kira dicambuk 40 kali, diolok-olok segala macam, mereka akan puas, ya kan? Mereka akan Pilatus akan bilang, "Oke ya, udah gue cambuk nih, Bob. Benar pergi nih." Pilatus pikir, mereka bilang, akhirnya Tuhan Yesus dihukum cambuk 40 kali, remuk dia semuanya. Habis itu Pilatus bilang, ya udah sudah ya. Mereka nggak mau, nggak bisa. Lalu mau diapain? Salibkan dia. Disitulah Pilatus pusing. Ya. Sebenarnya dia berusaha segala macam cara untuk melepaskannya. Tapi satu yang dia takutkan, tahu nggak? Ketika mereka sudah mulai bilang, kalau kamu tidak salibkan dia, kamu bukan sahabat kaisar. Matilah bos gua yang mereka singgung lagi sekarang. Bosnya. Akhirnya Pilatus cuci tangan, ambil baskom, salibkan dia. Sudah dicambuk, disalibkan lagi segala macam. Menanggung semuanya. Saudara yang saya kasih, ini zamannya medsos. Kita di-post segala macam video. Ya. Karena ada video pendek. Video yang menceritakan ada orang kaya ambil gembel jadi anaknya. Ya kan? Oh, kita lebih dari gembel. Betul nggak? Dan Tuhan lebih dari orang kaya itu. Tuhan lebih dari itu. Dan ada video kasih lihat kita. Seorang anak meraung-raung menangis. Kenapa? Karena bapaknya dianiaya, disiksa, dicambuk karena dia. Bayangkan. Ya. Sehingga dia begitu mengasihi bapaknya. Ada macam-macam. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tahukah seberapa Tuhan mengasihi kita? Dan menderita untuk kita. Menderita untuk kita. Wow, ya. Setiap kali kita taruh ya roti kecil-kecil di sini dan anggur, adalah Tuhan suruh kita untuk merenungkan seberapa dia telah menderita untuk kita. Setiap 2 bulan sekali kita ambil roti dan pegang di tangan kanan kita. Saya berkata, seperti yang Tuhan katakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya, ya, untuk mengingat akan aku. Dan kemudian mengambil cawan. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya untuk menjadi peringatan akan aku. Jadi kita disuruh oleh Tuhan untuk mengingat bagaimana proses dia menyelamatkan kita. Bagaimana proses dia menyelamatkan kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Kalau orang kasih kamu pen yang 5.000 rupiah. Ya 5.000 rupiah. Saya pen. Saya suruh Nana, saya bilang saya suka pen yang warna-warni, tolong berikan. Oh ini murah Pak, murah katanya. Ini bisa beli 1 lusin aja. Orang kasih kita pennya. Terima kasih enggak? Ya terima kasih lah. Ya. Terima kasih. Orang kasih pen yang lebih mahal, Montblanc. Wow. Montblanc. Saya ada dikasih 1 pen Montblanc. Kalau saya lagi pakai Montblanc itu kalau orang teken pinjam tuh saya lirik-lirik terus gitu ya. Karena itu 3 juta lebih. Kalau ini nggak usah dilirik-lirik dah gitu ya.
Ada mau ambil ya sudah. Tapi itu Mont Blanc jangan main-main itu ya toh. Kita lirik-lirik terus, betul nggak? Tapi kalau orang kasih sekarang lebih dari Mont Blanc. Ya toh. Dibuat dari apa? Emas 40 apa? Berapa karat biasanya? 24. Ya toh. 40 karat maka lebihan. Emas 24 karat, 1 pen. Minimum 3 on. Saudara, kita terima kasihnya. Aduh, kenapa ini kasih begini? Begitu kita terima kasih. Berulang-ulang kita terima kasih. Terus apa? Kalau orang kasih satu rumah gimana? Wih, main-main ini. Terima kasih sampai ulang-ulang gitu. Kasih rumah. Rumah di Sunter, ya paling berapa? Kasih rumah. Daerah Pondok Indah katanya di belakangnya tuh ada kolam renangnya, ada segala macam ya toh. Wih, nggak pakai naik tangga, pakai lift. Waduh ya toh. Terima kasihnya gimana saudara? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Padahal semuanya itu materi. Itu saja kita terima kasihnya jungkir balik. Ya, jungkir balik ya toh. Itu Yosua dikasih pinjamin tempat untuk kebaktian saja terima kasih betul nggak ya? Apalagi dikasih rumah level di ya perumahan elit sana, terima kasihnya apa? Sekarang saya tanya, mana mahal nyawamu dibandingkan dengan rumah itu? Mana mahal nyawamu? Ya, mana mahal? Ya, mana mahal? Ada nggak orang yang mau tukar begini? Ya udah, ya kamu pilih katanya, kamu pilih. Dikasih rumah 25M di sana, ya, atau mau masuk surga, pilih salah satu. Kau pilih apa? Hah? Masuk surga? Nggak mau. Rumah 25M nggak mau. Saudara yang saya kasih tahu, berapa mahal hadiah yang Tuhan berikan kepada kita? Berapa mahal, saudara yang saya kasih tahu. Nah, karena sangat mahal itulah sebenarnya Tuhan mau lihat kita mengasihinya atau tidak. Kita mengasihinya. Dan orang-orang diantaranya seperti Petrus dan sebagainya itu tahu persis. Kalau tidak ada Tuhan ini datang, saya ke neraka. Makanya dia mengasihi Tuhan. Sedemikian rupa dia mengasihi Tuhan. Wow. Saudara, apa kata Rasul Paulus di dalam 1 Timotius? Coba lihat. Ya, 1 Timotius pasal 1. 1 Timotius pasal 1 ya. Ayat 15. Wow. 1 Timotius pasal 1 ayat 15. Apa dia ngomong di situ katanya? Kita baca sama-sama saja. 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-15. 1 2 3. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Aduh. Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan aku salah satunya yang lumayan. Ya, di antaranya aku hoki. Paulus tidak ngomong itu. Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antaranya, akulah yang paling berdosa. Akulah yang paling berdosa. Ya. Rasul Paulus melihat dirinya paling berdosa. Dia tidak bilang orang Farisi itu berdosa besar. Ya. Ahli Taurat yang tetangga saya dosanya lebih besar, tahu kan? Ya. Saya punya om itu dosanya, luar biasa. Enggak. Dia ngomong itu. Ya. Di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Oke, luar biasa, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya. Sehingga apa? Sehingga menyebabkan timbul rasa kasihnya kepada Tuhan. Kasihnya kepada Tuhan. Ya, kasihnya kepada Tuhan. Dan dia mau menjadi the best of the best. Ya.
Aku bukan petinju yang sembarang pukul angin. Aku mempunyai sasaran. Aku berlari dan berlari dan berlari kepada tujuan. Aku berlari-lari. Katanya. Oh, betul. Makanya dia tulis. Kita itu dikelilingi saksi seperti awan, katanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Lumayan ya. Hebat sekali. Hebat. Makanya Rasul Paulus sebenarnya dari muda dia mau menyenangkan hati Tuhan. Cuman salah arah. Dia pikir Yesus yang mereka sembah-sembah, sebut-sebut dan lain sebagainya itu penjahat. Itu manusia biasa yang ngangkat-ngangkat dirinya jadi Allah. Itu penghujat. Penghujat. Dia perlu dimatikan semua pengikutnya. Minta surat dari imam besar. Surat tugas ke kota Damsyik. Tangkapin semua orangnya. Taunya apa? Di perjalanan dekat kota Damsyik. Ya, Tuhan Yesus hanya menampakkan di itu ya. Katanya apa? Sinarnya lebih terang dari matahari. Langsung gak bisa lihat dan jatuh dari kuda. Sejak saat itulah dia tahu dia sudah salah. Dia tahu dia sudah salah. Ya. Dan dia sangat mengucap syukur. Kenapa dia tidak membiarkan saya turun ke neraka? Dia menyelamatkan saya. Dia menyelamatkan saya. Dia tidak membiarkan saya ke neraka. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Maka Rasul Paulus ingin mengasihi Tuhan. Ingin membalas Tuhan. Membalas Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya sering berkhotbah berkata bahwa gerakan karismatik itu bukan dari Tuhan. Tapi itu dari iblis. Pak Suhento, jangan terlalu keras macam begitu. Saya bilang ya. Dengan mereka berkata ketemu Yesus lah, dapat mimpi lah. Tadi malam Yesus datang sama saya, suruh saya hardik COVID. Habis hardik COVID-nya malah meluas. Ya, segala macam. Ini ngawur. Ini menghancurkan kekristenan dari dalam. Sampai ada yang ngomong sama saya, Pak Suhento, mana bisa? Masa tidak ada penglihatan lagi dari Tuhan segala macam. Dia bilang apa? Ada orang loh pergi ke kota Timur Tengah sana, putar-putar yang bangunan hitam itu, lalu dia lihat sesuatu katanya, pulang dia jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen. Itu dari Tuhan apa bukan? Saya bilang bukan. 100% dari iblis. Kenapa bisa? Kalau masih ada penglihatan. Kalau masih ada Tuhan datang ngobrol dengan seseorang di kamarnya. Kalau masih ada mimpi dari Tuhan. Ini Alkitab bukan satu-satunya firman Tuhan. Ini salah satu. Karena pewahyuan masih turun terus. Ya. Jadi, kenapa iblis kasih penglihatan sama orang yang muter-muter gedung itu? Supaya dia pulang ke Indonesia. Belum lahir baru, nggak ada orang lahir baru dari begini, gitu pulang lahir baru, nggak ada. Dan dia dibawa untuk keliling sana sini, untuk merusak kekristenan dari dalam. Dan lagi pula apa? Gerakan karismatik mengkhotbahkan teologi sukses. Percaya kepada Tuhan Yesus, kamu akan diberkati. Ya, berkati. Dan diberkati, diberkati, dan diberkati. Siapa di ruangan ini yang gak mau berkat, angkat tangan. Gak ada semua. Siapa mau berkatnya banyak, angkat tangan. Semua tangan dinaikkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Maurice Cerullo berkhotbah, give it today and tomorrow it will return to you 1,000 times. Jadi semua datang ke situ. Tahu gak khotbah ini menyebabkan apa? Apakah orang bisa mengasihi Tuhan? Bukan. Cari berkatnya. Betul nggak? Cari berkatnya. Kamu jadi orang Kristen untuk apa? Ya, katanya diberkati. Mengasihi Tuhan. Kenapa ya mesti mengasihi dia? Oke lah, kalau dia kasih saya berkat banyak, saya mengasihinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini merusak kekristenan dari dalam. Akhirnya menghasilkan makin banyak orang Kristen yang hidupnya ngawur. Ya. Punya simpanan bukan di bank tapi di perumahan.
Ngawurnya minta ampun. Saya sudah mendengar di mana-mana. Ya. Bagaimana dia bisa hidup kudus menyenangkan hati Tuhan? Karena rangsangan untuk dia datang ke gereja adalah berkat. Ya. Yang membuat dia rajin tiap minggu datang nyanyi sampai heboh segala macam adalah apa? Supaya dilimpahkan berkat. Motivasinya sudah salah. Sudah salah. Ya. Bagaimana anak baptis yang dipanggang, yang ditenggelamkan, yang dipenggal dan segala macam itu? Demi apa? Karena justru yang mengerti Alkitab, tahu Tuhan mengasihinya, menyelamatkannya. Tuhan telah menyelamatkan saya dengan penderitaan yang amat sangat agar saya masuk surga. Dan sekarang Tuhan mau saya bersaksi bagi kebenaran, mempersembahkan nyawa saya. Oh, Michael Settler ketika dibakar, waktu mau dibawa dibakar, ya, dia bilang sama teman-temannya, jangan khawatir, pasti bisa ditanggung punya penderitaan ini. Dan dia bilang apa? Nanti kalian boleh lihat dari jauh. Kalau sanggup ditanggung, tidak terlalu sakit, saya akan angkat tangan saya pada waktu dibakar. Betul waktu dibakar. Dan dia khotbah terus sepanjang menuju ke pasar. Dibakarnya itu sengaja di pasar supaya orang lihat. Dia bersaksi terus dan mereka marah. Mereka ambil pengait ikan, tangkap dia punya lidah, kemudian dipotong. Dan ketika dibakar pampung. Teman-teman yang lihat itu, wih, dia nggak angkat tangan loh, mungkin nggak tertahankan sakitnya. Rupanya tangannya diikat. Ya. Ketika dia sudah hampir mati malah, tali pun sudah putus. Ya, dibakar. Baru dia angkat tangannya begini, dia lambain mereka semuanya. Dan teman-temannya bilang, lihat, dia angkat tangannya. Bisa ditahan. Bisa ditahan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang dapat menghayati betapa Tuhan dengan segala macam cara dan cara yang terdahsyat dirinya sendiri harus mati. Sehingga waktu di Taman Getsemani, Bapa sekiranya mungkin cawan ini berlalu, biarlah dia berlalu. Tapi kehendak mulai yang jadi, tidak ada cara. Dia harus mati. Maka Tuhan Yesus mati. Dan bagaimana kita? Mau kejar berkatnya atau berani mempersembahkan hidup kita kepadanya? Mau apa? Mau kejar berkat Tuhan? Kejar-kejar aja, kita kejar-kejar. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Jadi orang Kristen dirangsang ke gereja yang haus berkat. Yang macam begini nggak bisa hidup kudus untuk Tuhan. Nggak bisa hidup kudus untuk Tuhan. Karena dia tidak merasa bahwa kalau dia jatuh dalam dosa, hati Tuhan sangat sakit. Dia tidak merasa. Dan dia tidak merasa, apalagi kalau hidup di dalam dosa, maka Tuhan dipermalukan amat sangat. Tuhan dipermalukan amat sangat. Dia tidak bisa hidup kudus. Dia tidak bisa. Dia jadi Kristen bisa. Jadi Kristen sih gampang. Tinggal pergi ke kelurahan yang kolom ini Kristen, selesai. Gitu. Tapi hidup sebagai orang Kristen yang memuliakan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, tidak gampang. Dan kita semua, kita disuruh berlomba untuk mengasihi Tuhan. Saudara, mengasihi itu apa? Mengasihi itu. Coba kita baca di Yohanes pasal 16. Apa kata Tuhan Yesus? Yohanes pasal 16. Ya. Bagaimana cara kita mengasihinya? Bagaimana cara kita mengasihinya? Kita mengasihinya. Ya. Pasal 14. Injil Yohanes pasal 14.
Ayat yang ke-15 bilang, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat yang ke-23 jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti perintahku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu menjaga namanya. Baru di blok kelas di sana itu ada orang bertanya tentang doa Bapa kami. Kenapa GBA tidak pakai doa-doa Bapa kami? Saya bilang kami tidak ritualistik. Kita tidak ritualistik. Tapi doa Bapa kami itu sebenarnya adalah bagan doa. Ya. Bapa kami yang di dalam surga, maksudnya ketika kau berdoa ini kau siapa dan kau ngomong sama siapa? Ya. Ngomong sama Om. Atau orang jauh-jauh sana sehingga pakai speaker gitu. Nah, tapi kita disuruh berdoa. Kalau berdoa Bapa di dalam surga, maksudnya anak sedang omong sama Bapa. Terus kalimat kedua atau enggak bunyinya? Kuduskanlah namamu. Nama Bapa kita itu semua kita pernah kecil, betul enggak? Kalau diolok-olok nama Bapa kita kelahi, betul enggak? Hah? Wah, saya sudah banyak kelahi waktu kecil. Waktu bapak saya diolok-olok sudah banyak kelahi. Saya bilang, kau omong satu kali lagi. Kau omong satu kali lagi. Ya. Saya habisin kamu. Bapak kita diolok-olok. Nah sekarang kau mau kuduskan namanya pakai cara apa? Hah? Pakai hidupmu. Kuduskanlah dia. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya tahu ada di gereja yang salah tadi itu, yang saya sebut itu. Banyak khotbah tentang kehidupan sehari-hari. Lucu-lucu. Seperti di perusahaan, para motivator gitu. Wah mereka bisa. Tapi sebenarnya saya kasih tahu. Hanya satu yang diperlukan. Apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan atau tidak? Kalau engkau sungguh mengasihi Tuhan, otomatis rapi hidupmu. Kenapa? Kalau saya bikin malu Tuhan saya tahu dia betapa sedihnya. Ya. Maka engkau pasti akan mengurus dirimu dari atas kepala sampai ke kaki kamu. Apa yang harus saya lakukan? Rapikan semuanya. Supaya saya menjadi kesaksian. Menjadi kesaksian bagi Tuhan. Jaga nama baik Bapak saya. Karena saya mengasihinya. Nama orang lain diolok-olok bukan urusan saya. Ngapain kelahi karena orang lain? Oh nama bapak saya diolok-olok, jangan main-main ya tuh. Kita dulu kecil ya nggak bisa. Saudara, apakah engkau ada menjaga nama bapakmu, mengasihinya? Takut akan Tuhan bukan takut penjahat. Takut akan Tuhan takut karena kasih. Beda takut bapakmu dengan takut penjahat, betul nggak? Kalau takut penjahat itu, seram lu, itu anak pakai dibanting ya lo. Tapi kalau bapak itu kita takut apa? Nanti bapak saya datang. Kita takut karena mengasihinya. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kemudian, karena Tuhan ngomong sama si Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih? Lebih. Berarti apa? Ada tingkatnya. Kalau pertanyaan Tuhan kepada Petrus juga kepada kita hari ini di rumah ini, kau jawab apa? Mengasihi lebih. Mengasihi lebih. Tidak bisa dipungkiri bahwa kasih itu diekspresikan melalui memberi, berkorban, perhatian. Betul nggak? Suami istri saling mengasihi kan kasih perhatian, rela berkorban. Rela memberi, itu kasih. Itu kasih. Rela melakukan sesuatu yang disuruh diminta walaupun sulit. Ibu Ros pasti masih ingat. Dulu kita punya teman katanya. Di seberang sana situ daerah kampung ada sultan-sultan punya ada satu ibu-ibu yang kami kenal baik dulu tahu nggak apa. Gara-gara dia hamil ya ngidam gitu. Minta suaminya petikin rambutannya udah tinggal dikit gitu ya. Akhirnya rambutannya dia suaminya naik sampai ke atas jatuh mati.
Suaminya manjat rambutan, jatuh, mati. Ya, kenapa dia manjat rambutan? Sayang istrinya. Istrinya lagi mau makan rambutan, di pasar nggak ada yang jual. Ya. Saudara yang saya kasih tahu, kasih itu memberi. Kasih itu memberi. Memberi apa yang menurut Anda besar? Memberi apa? Minggu yang lalu, ini hari Minggu, ya, bulan Minggu malah, masih satu minggu yang lalu. Saya ngomong dengan satu anak muda, karena anak muda ini ceritakan sama saya, ya, dia itu mau kerja. Saya tanya dia, kamu mau kerja apa sekarang? Dia mau pergi belajar salon gunting rambut. Ini laki nih. Saya bilang sama dia, otaknya bagus. Kenapa tidak jadi hamba Tuhan saja? Saya bilang nanti sampai di sorga. Emang Tuhan ada tanya, kamu sudah gunting berapa kepala orang? Aduh, tapi satu pertanyaan yang saya mau kasih tahu Anda yang dia tanyakan. Dia bilang gini, apakah semua orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan harus jadi hamba Tuhan? Saya bilang harus. Oh, begitu ya? Karena jikalau seseorang mengasihi Tuhan sampai kepada puncaknya, apa yang dikasih kepada Tuhan? Sepatunya, bajunya, rumahnya, apa yang dikasih sama Tuhan? Mobilnya. Yang dikasih kepada Tuhan adalah hidupnya. Hidupnya. Oh begitu ya? Nanti dia tanya, apakah setiap orang yang sungguh-sungguh kalau mengasihi Tuhan akan menjadi hamba Tuhan? Saya bilang seharusnya. Lalu kalau banyak orang belum menjadi hamba Tuhan, kenapa? Karena mereka mengasihi Tuhan ada yang 40%, 50%, 60%, 70%, 80%. Benar nggak? Kasih itu bertingkat, Bapak Ibu. Anak kita 7-8 saja ada yang lebih kita kasih, betul nggak? Lebih kita kasih. Dulu saya bilang kepada jemaat Calvary dulu saya bilang, di antara semua perempuan, ya saya nggak ada yang saya benci. Di antara semua jemaat yang perempuan, saya sayang, tapi saya lebih sayang Simo. Kalian jangan marah ya. Ya jelas dong. Ngawur lah kalau semuanya mau minta sama, betul nggak? Saya bilang semua anak muda di luar saya nggak benci mereka. Tapi kalau mereka dibanding dengan pemuda jemaat Grafe, saya lebih sayang pemuda Grafe dong. Masuk akal nggak? Tapi pemuda Grafe begitu banyak, saya bilang dibandingkan Stephen Andrew, saya lebih sayang Stephen Andrew dong. Masuk akal nggak? Boleh ngiri nggak? Nggak perlu. Sekarang saya hanya ingin tanya kepada Anda. Anda sendiri yang ukur-ukur. Kira-kira Anda mengasihi Tuhan seberapa? Seberapa? Ya kan? Kasih itu bertingkat. Kasih itu berjenjang. Anda mengasihi Tuhan berapa? Dalam hidupmu, Anda seberapa mengasihi Tuhan? Itu bisa direpresentasikan. Anda seberapa siap mengalami kesusahan karena Tuhan. Kalau siap saja belum, siapa tahu nanti pas mengalaminya malah beda. Ya kan? Anda seberapa siap? Seberapa rela Anda berkorban untuk Tuhan? Seberapa rela? Sekali lagi saya ulangi Ibrani pasal 12 tadi. Ada banyak saksi, kata Paulus. Mengelilingi kita seperti awan. Dan kita masuk dalam perlombaan. Nggak ada batas usia, nggak ada batas apa. Anda boleh melampaui saya. Silakan. Betul nggak? Dulu waktu saya muda, saya lah
Tanya Simu boleh saksi, dan ada banyak teman yang saya berkata, saya mau lebih rajin dari gembala saya. Saya mau lebih mengasihi Tuhan dari gembala saya. Sampai gembala saya iri. Ya. Saya bilang sampai hari ini, saya belum melihat satu orang yang seimbang dengan saya mengasihi Tuhan waktu muda. Ya. Saya bilang. Karena ini perlombaan bebas. Bukan berarti dia pendeta, dia pasti lebih. Oh no. Sudah. Ya. Waktu gereja kami tidak ada tempat untuk kebaktian. Ada satu orang kaya punya restoran. Dia bilang, oke, saya pinjamkan kalian pakai restoran saya di lantai 2. Tapi semua meja saya itu perlu diturunkan, nanti selesai kebaktian dinaikkan lagi. Gembala saya tanya, siapa mau bertanggung jawab? Saya. Ya. Sebelum acara hari Minggu pagi-pagi jam 7, kurang lebih 10 meja yang untuk orang duduk 10 orang makan punya. Turunkan lantai 1. Selesai kebaktian, saya komando semuanya, kami naikkan lagi, bikin sampai restoran. Terima kasih banyak sudah pinjamkan tempatnya 1 tahun, bukan 1-2 kali. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, katakan kepada Tuhan, Tuhan saya mengasihi-Mu, saya mengasihi-Mu, dan saya mau ekspresikan kasih saya, bukan cuma di mulut, tapi dengan hidup saya. Pertama, jauhi dosa. Ya, jauhi dosa. Supaya engkau kudus di hadapan Tuhan dan betul-betul cemerlang. Kemudian dengan cara-cara yang lain berkata, Tuhan, saya mengasihi-Mu. Lihatlah. Ya. Saya tidak akan keluar dari gelanggang perlombaan. Saya ada di dalamnya. Tak ada batas umur. Orang 92 masih melayani Tuhan naik kuda. Tidak ada batas umur. Mari kita berdoa. Mari kita merenung. Mari kita bertanya kepada diri kita. Ya, pertama adalah, sudahkah saya diselamatkan? Sudahkah saya lahir baru? Dan kedua, sungguhkah saya mengasihi Tuhan? Seberapa saya mengasihi Tuhan? Seberapa? Tuhan tanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka? Teman-temannya pasti dengar semuanya. Kalau Petrus bilang, iya Tuhan, saya mengasihi engkau, tapi tingkah laku, kehidupan segala macam yang ngawur, pasti Thomas akan ketawa, Filipus akan ketawa. Omong kosong. Tuhan sudah sedemikian berkorban untuk kita. Giliran kita menyatakan kasih kita kepadanya. Bapa di surga, terima kasih. Tuhan, kiranya Engkau terhibur oleh jemaat Grace yang begitu mengasihi-Mu. Begitu mengasihi-Mu Tuhan. Kami di sini Tuhan. Kami siap mengemban tugas-Mu. Amanat agung yang Engkau berikan kepada kami. Sampai napas terakhir. Nanti pergi menghadap Engkau. Dan sangat rindu mendengar suara-Mu. Sabarlah hai hambaku yang setia. Engkau sudah melakukan porsi bagian yang Engkau harus lakukan. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami semuanya. Pimpin kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.